kunci aja, bukan listrik kan? Bukan dipindahkan Pak ya. Bus itu disentralkan di sini Pak. Sini pakai kotak gitu ya biar rapi. Ada block control. Yang itu dipindah-pindahin ke sini. Jadi satu mata Pak. Iya, nanti kita cek dulu. Mau dibagi-bagiin. Siap. Ini kan ada batas waktu untuk Iya. diganti Pak, dibagi-bagikan aja. Benar, karena kaitan dengan ada pengadaan perawatan obat itu salah satu syaratnya. Jadi pemeriksaan PT ini pun juga dalam sebulan 2 kali Pak. Ada sambang dia ke sini. Siap Pak. Mantap, udah bagus. Satunya, tapi ada slogan dia kan kebanyakan bahasa Inggris saja yang pakai. Ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris yang dimengerti oleh internasional slogannya. HAM itu bukan berarti harus fisik Pak, tapi verbal juga harus ada melalui media tempelan atau elektrik sama kita yang memberikan bahasa kepada mereka. Bapak tuh standarisasi gembok apakah sudah sesuai dengan standar nasional keamanan, teruji dan sistem kunci. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kakanwil atas voting dan kehadiran pada hari ini Pak. Pengalaman yang Bapak miliki sangat bermanfaat dan berguna Pak bagi Rudenim. Karena saya mendampingi sekali saja Pak Dirjen Imigrasi, di situ langsung ada manajemen kolbu yang dikeluarkan, yaitu mari pandai-pandai banyak-banyaklah menabung untuk ikhlas. Jadi ikhlasnya dulu yang ditabungin di diri kita, di benak kita, baru nanti hasilnya ada dari keikhlasan ini. Mudah nggak Pak? Nggak mudah sih. Nah, mudah tidak mudahnya itu ada faktor yang harus kita tanamkan di diri kita, yaitu apa? Integritas. Apa itu integritas? Semua sebenarnya kita sudah termasuk ke dalam zona integritas sebagai manusia. Mari kita sama-sama pahami bahwa kita apakah betul sudah merupakan bagian daripada integritas. Kalau saya baca definisi arti integritas adalah jujur, singkatnya itu aja, jujur atau setia kepada hal yang benar. Kalau sebagai teman-teman migrasi, yaitu undang-undang ke ini nomor berapa Pak? 2011. Sepakat ya, hal yang benar kita dalam bekerja adalah undang-undang. Mulai saat itu, mulai saat ini dan itu tuh ke depan nanti Pak. Ini tuh sekarang, mulai saat ini dan itu nanti. Pahami lagi apa yang menjadi hal yang benar bagi kita bersama. Karena nanti kalau nggak dipahami Pak, godaan yang mengganggu integritas adalah internal dan eksternal. Kenapa tadi Pak Dirjen bilang banyak-banyak menabung ikhlas? Nah, karena ikhlas dan bersyukur adalah fondasi awal kita dalam berintegritas dalam bekerja bermasyarakat bernegara. Ini semua ikhlas dan syukur tadi yang dibilang Pak Adipin, kunci utamanya, gembok utamanya adalah niat yang baik. Saya pernah nulis di literasi majalah, niat yang baik adalah awal fondasi integritas. Dan akhirnya saya baca literasi dari profesor dari UI, dari UNPAD, sama saya beragama Muslim, saya baca integritasnya Umar bin Khattab seperti apa, seperti itu, agama dilakukan. Saya baca lagi ilmu perbandingan agama, integritasnya, itu semua agama pelajari hal yang benar. Siap. Sepakat ya, hal yang benar itu adalah Integritas. Oke. Mari kaji lagi nih, ada nggak sistem pembinaannya? Karena apa? Hanya mengandalkan keamanan saja, tapi karakternya tidak dirubah. Setiap saat Pak akan menjadikan fobia dan akan mengancam kepada kita sebagai petugas rekening. Jadi
Saya minta Pak Arulani, Pak Arif dikaji lagi, ada nggak sistem pembinaannya yang bisa berubah? Karena saya pikir sebagai umat manusia, umat beragama, berada dimanapun berhak Pak, karena undang-undang Indonesia itu seperti itu. Tapi setiap warga negara Indonesia sih kalau di dalam undang-undang dasar 45. Tapi apakah dengan hukum konvensional HAM di PBB itu mengakomodir ke semua makhluk hidup manusia? Karena hak asasi manusia adalah hak lahir yang di bawah fundamental, yang di bawah sejak lahir, hak seseorang yang di bawah fundamental sejak lahir yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, yang harus diperhatikan oleh negara, tanggung jawabnya negara. Nah, di sini ada nggak pemenuhan HAM-nya, perlindungan HAM-nya, pengakomodir HAM-nya? Nah, pembinaan ini juga bikin terobosan di sini teman-teman semua. Oke, di sini kita fokus kepada keamanan, pembinaannya ada yang inovasi yang lebih mendekatkan, sehingga mereka membuat testimoni atau ada perubahan perilaku yang ada perkembangannya setiap saat. Nah, penguatan pembinaan juga bagi diri, sehingga teman-teman itu tidak vakum hanya nunggu melihat hanya kiblat jelek itu saja, tapi ada dari faktor education dari teman-teman, faktor corporate-nya ada dari teman-teman semua. Menggandeng, kita kolaborasi dengan tokoh agama, dengan ustaz, dengan pastor, ya agamanya apa, dengan pendeta, bawa ke sini. Mari kita sama-sama tanamkan satu integritas. Yang kedua, mari kita mulai belajar saat ini menggugat diri sendiri, kita sebagai ASN. Bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Gak usah diperintah terus, kerja sudah. Kita ini pemimpin bagi tanggung jawab kita sendiri. Kita ini sudah punya yang harus dituntut dari diri kita sendiri. Kita ini harus menggugat diri sendiri, karena kita sudah bersumpah dilantik, itu semua ada di diri kita sendiri, bukan di atasan, bukan harus dibuka-buka. Dan kita sudah mengikrarkan diri, memproklamirkan bahwa kita bukan anak TK lagi. Rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu. Begitu masuk kantor, lupa tadi rencana apa, sehingga dia dulu sebentar, kerjaan baru. Kalau yang nggak punya rencana, balik lagi ke rumah, ulang lagi dari rumah, rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu.